A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 07 Lunang, alhamdulillah berhadir bersama kita. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Selawat dan salam senantiasa tercurah buat junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas mengenai budaya positif, ada baiknya kita minta arahan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam ruangan kelas ini dalam rangka persiapan CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Ujang Edi Sanjaya akan dilaksanakan sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak ada halang yang menimpa. Kemudian selawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Allah junjungan Nabi besar kita ini Nabi Muhammad SAW. Pedoman bagi kita khususnya umat yang beragama Islam. Terima kasih kepada Pak Ujang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan arahan. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini dalam rangka persiapan CGP pada hari ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, sebagai CGP berpandai-pandai membagi waktu yang telah ditentukan, tidak kita mengganggu kepada jam pelajaran kita. Ini berpandai-pandai. Ini bukan wajib, tidak, tetapi adalah tambahan. Yang wajib kita dulu adalah guru, baik PTGK maupun PNS maupun yang lain notornya, itu kita wajib adalah berdiri di depan kelas. Yang ini adalah sebagai tambahan. Jangan sampai kita mengorbankan anak gara-gara tambahan pribadi. Kemudian yang kedua, semuanya kalau bisa nantinya ada pembukaan CGP yang kedua angkatan 12 nanti boleh ikut. Tapi dengan syarat tadi jangan ada alasan dibuat besok saya CGP nggak masuk, saya CGP nggak masuk kelas, sibuk. Kita kerja bisa di luar jam sampai malam. Nggak harus di jam sekolah. Nah, ini tolong kita pahami. Ini menyimpang sedikit. Yang kedua lagi PPG. Nah, ini PPG juga tambahan, bukan wajib. Tolong ingat, PPG itu tambahan, bukan wajib. Yang wajib juga gurunya. Di dalam panduan sudah dibaca Bapak Ibu yang 3 orang itu yang saya kirim. Sudah dibaca. Tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Melaksanakannya pulang sekolah sampai malam membuka modul bisa.
Besok jangan ada alasan aku PPG, aku perayaan yang Tuhan yang berkuasa dan tahu. Itu selanjutnya silakan apa pembaruan yang tolong sampaikan ke teman-teman kita di sekolah kita khususnya dulu. Khusus di sekolah kita dulu, kalau sempat dibungkus baru kita bungkus. Karena wawasan kita melebihi di CGP-nya. Nah. Yang lain juga tolong kalau ada pembukaan ikuti. Kecuali sudah dibatasi umur. Honor boleh, CGP boleh. Mari kita sama membantu kegiatan ini. Teman kita yang CGP kita membantu. Jangan kita berpangku tangan, dilaksanakanlah dengan secara baik. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf ini terlalu panjang bojang. Salah dan yang lainnya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesudah ini silakan lanjut. Apakah Nanda Sperdana langsung Jawa Izul Jabuge? Silakan ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi dapat kita renungkan dan dapat kita ambil hikmah dan kita aplikasikan di dalam keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin kita perlu refresh dulu nih kayaknya. Karena kita tadi sudah masuk ke dalam lokal ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Supaya kita semangat pada siang hari ini, tidak ada salahnya ya Pak Nanda ya. Ya. Permainannya menebak kata. Kuncinya dari jari saja. Kalau ini seperti ini, masa lalu. Ini masa lalu. Yang ini masa depan. Ini masa sekarang. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau ini masa lalu. Yang ini masa depan. Ini masa sekarang. Oke. Mainnya cuma ada kunci. Juga dan Bapak Ibu menebak kata apa yang saya ucapkan. Ya. Ibu kata kuncinya menebak apa yang saya ucapkan. Ya. Konsentrasi coba. Mulai konsentrasi. Berarti belum konsentrasi. Ya. Kalau ini masa lalu. Yang ini masa depan. Ini masa sekarang. Oke. Dalam waktu kan cuma 3 juga. Kata Nabi kan, waktu itu cuma 3 ya. Waktu masa lalu, masa lampau tidak mungkin kita dapat pulang lagi. Masa depan, tak seperti apa kita juga belum tahu. Yang jelas adalah masa sekarang. Oke, Pak Anwar sekarang. Ini kuncinya menebak apa yang saya katakan, ya. Ya, yang saya ucapkan. Ini coba. Saya sekarang tanpa pakai jari. Kalau ini masa lalu. Yang ini masa depan. Ini sekarang. Ya. Coba sekarang Pak Anpar. Sekali lagi Pak Anpar. Kalau ini betul. Bu Devi, ini masa depan. belum konsentrasi. Belum konsentrasi. Masa betul tadi. Kalau ini Masa lalu. betul. Ya. Bingung ya? Oke, sekarang saya tutup. Gak pakai jari sekarang. Ini Masa lalu. ini Ya. Sekarang. Ini sekarang. ini Sekarang. betul. Nah, ini kalau ini masa lalu. Jangan tertipu saja. Kan menebak kata yang saya ucapkan. Ya paham ya. Baik.
Ya, terima kasih. Supaya suasana kita di sini ada suasana yang baru ya. Supaya lebih rileks. Betul Pak Nanda. Baik, kita langsung masuk ke materi. Untuk persingkat waktu karena hari ini siang juga nih. Diseminasi budaya positif. Ini dari modul 1.4 yang saya pelajari. Kemudian saya tanya kepada Bapak dan Ibu, apa sih arti diseminasi ini? Penyebaran, ya, pemahaman mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu arti daripada budaya positif. Kalau di sekolah kita sepertinya sudah banyak juga budaya positif yang sudah kita terapkan. Ada salah satunya gotong royong, kemudian apa lagi ya selain gotong royong? Ya, bersalaman, membaca doa sebelum belajar ya. Itu semua adalah semua kegiatan-kegiatan yang bersifat positif itu adalah budaya positif. Tetapi dari budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan itu, apakah sudah betul bisa menumbuhkan pada diri siswa menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab? Belum tentu juga ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, inilah konsep inti budaya positif. Ada 8 di sini. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, yang kedelapan, yang terakhir, segitiga restitusi. Kita masuk pembelajaran dengan paradigma baru dulu. Kalau dulu zaman kita, bagaimana perasaan kita ketika kita belajar di sekolah itu? Semua informasi itu masih berpusat kepada guru, masih teacher center sifatnya. JBSA. Ya, JBSA mungkin sudah mulai apa ya? Buku sudah. Iya. Nah, jadi kita harus merubahnya dulu. Di abad 21 ini, pembelajaran saat sekarang ini, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita harus mengetahui dulu bagaimana sih karakter siswa itu gitu kan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang pendidikan itu yaitu menuntun sifatnya. Pendidikan itu hanya menuntun. Kita sebagai guru tidak bisa menciptakan apa yang kita inginkan, tapi kita hanya menuntun saja. Siswa itu sudah punya kodratnya masing-masing, sudah punya garisnya masing-masing. Kita tugas guru hanya menetapkan garis yang ada pada siswa tersebut. Artinya anak itu memang ketika dia lahir ke dunia dia tidak dalam keadaan berdosa, dia bersih, karakternya bagus. Apa yang mempengaruhinya? Lingkungan sekitar, pendidikannya seperti apa, lingkungan keluarganya seperti apa, di sekolahnya bagaimana, itu yang mempengaruhinya. Nah, kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara pun betul apa yang disampaikannya, yaitu anak itu sudah memiliki garisnya masing-masing, sudah
ada kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya menebalkan garis yang masih samar-samar yang ada pada siswa tersebut. Nah, siswa ini bagaimana? Mau jadi apa? Seperti apa? Gitu. Kita harus mendalami itu supaya kita dapat menuntun siswa menjadi anak yang mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bisa mendapatkan kesuksesannya, mendapatkan kebahagiaannya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Kita beranggapan kita yang mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua, beranggapan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, seperti contohnya kita membujuk siswa supaya berperilaku baik. Ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita bujuk. Apakah bujukan itu benar? Bisa memberikan suatu kesadaran yang intrinsik yang tumbuh dari dasar jiwanya, dari dasar dirinya sendiri? Belum tentu juga. Kemudian membuat rasa bersalah kepada murid. Kemudian kita beranggapan bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Ternyata ilusi-ilusi itu tidak bisa menghasilkan untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri siswa supaya dia lebih memiliki perilaku yang positif. Kemudian berikutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke stimulus kontrol, teori kontrol. Di dalam setiap siswa memiliki kebutuhan yang sama. Ini menurut teori stimulus respon. Dalam stimulus kontrol, respon yang sebelah kanan kontrol. Ya, teori stimulus respon yang sebelah kiri, yang sebelah kanan teori stimulus kontrol. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang sama. Di dalam stimulus kontrol, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang memiliki gambaran yang sama. Dalam teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mengubah orang agar dapat memiliki pikiran yang sama dengan kita. Ternyata kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain. Dalam stimulus kontrolnya seperti itu. Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Semua dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol dirinya, ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi apa tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai guru yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai universal ini seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Anak memiliki rendah hati, masuk tidak? Di dalam profil belajar Pancasila ada juga nilai-nilai universal. Kreatif, disiplin, tanggung jawab, apalagi itu. Ada 6 dimensi ya. Gotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global ya Bu. Ya, kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang mestinya itu harus tertanam di dalam siswa kita. Tapi tertanamnya bukan karena paksaan tadi, bukan karena ada sesuatu hal yang dia inginkan, bukan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dari luar gitu. Tidak ada pengaruh ekstrinsiknya, tidak ada pengaruh dari luarnya, tapi harus muncul tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau siswa datang ke sekolah misalkan setiap hari jam 7:05 kurang 15 dia sudah datang ke sekolah. Apakah siswa itu benar-benar sudah memiliki kesadaran dari dalam dirinya? Belum tentu juga. Ketika siswa kita suruh dia patuh, melaksanakan piket
setiap hari. Apakah benar siswa itu memiliki kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya? Sepertinya belum tentu juga. Mungkin karena dia takut dihukum, mungkin karena dia takut kepada gurunya, atau karena dia mengharapkan sesuatu yang lain, ingin mendapatkan reward misalkan. Berarti itu belum tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Yang kita harapkan siswa kita itu memiliki kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri, nilai-nilai intrinsiknya yang kita harapkan dari dalam dirinya. Inilah nilai nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ini institusi ada seperti ini: keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, dan kesabaran, banyak ya. Nah, kemudian ini seperti kita bicarakan tadi sudah ya. Ini sikap murid yang kita harapkan. Ya. Ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk mewujudkan siswa kita supaya memiliki nilai-nilai yang seperti ini tadi, maka kita harus mengetahui dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kalau kita menemukan siswa kita di dalam kelas, dia tertunduk, lesu kelihatannya, dia tidak semangat di dalam belajarnya, apakah kita langsung itu tidak disiplin? Kita harus tanyakan dulu bagaimana kondisinya siswa tersebut. Bisa saja ada suatu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar bertahan hidup yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok dengan teman-temannya. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kadang-kadang ada siswa kita melihat siswa kita tuh dia terus ingin tampil terus. Ketika ini dia juga ingin tampil, ketika itu dia juga ingin tampil. Nah, berarti siswa yang seperti ini apa kebutuhannya? Itu kalau dia memang berprestasi gitu, bisa gitu, serba bisa, ingin diakui. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya, disukai olehnya. Makanya itu kita pembelajaran yang namanya tadi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kemudian kesenangan, bermain, humor dalam kelas kita, bagaimana supaya siswa itu memang mendapatkan pembelajaran, tetapi kita juga tidak merampas haknya sebagai siswa, karena siswa kita, terutama siswa SD gitu kan, masih masanya untuk bermain, masih masanya untuk bersenang-senang. Tapi bagaimana ketika kita mengajar, ini kita masukkan dalam permainan-permainan, ciptakan humor, suasana yang menyenangkan di dalam kelas kita. Nah ya, sama-sama, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ini untuk kita semua belajar sama-sama. Bukan saya menggurui atau bagaimana, enggak. Ini saya pelajari dari modul 1.4 agar dapat kita berbagi, untuk dapat kita pelajari bersama. Nah, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, takut akan hukuman, takut akan ancaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini semua yang kedua, ini bukan karena tumbuh dari dasar dirinya, bukan kesadaran yang intrinsik ya, bukan.
itu masih eksternal, masih ada pengaruh yang lain. Ketika dia disiplin, ketika dia patuh, ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, tapi ada pengaruh-pengaruh lain. Kalau masih ada pengaruh-pengaruh yang lain yang bukan tumbuh dari dalam dirinya, apakah akan bertahan lama gitu kan? Apakah akan selamanya siswa itu akan memiliki sikap yang seperti itu? Belum tentu juga kan? Mungkin saja dia suatu saat bisa berubah. Sama ketika kita juga seperti itu sebagai guru. Mungkin ketika kepala sekolah menyuruh sesuatu kepada kita lakukan. Tapi kalau yang kita lakukan itu menurut kita baik dan kita bersemangat gitu. Bukan karena kita patuh kepadanya, tapi karena memang kita ada rasa kesadaran dalam diri kita bahwa yang diperintahkan oleh kepala sekolah itu memang benar-benar tumbuh dari dalam diri kita sebagai guru. Ingin untuk melaksanakannya, untuk mewujudkannya. Nah itulah jadi yang nilai-nilai yang mestinya ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang ini yang seperti ini yang harus kita tumbuhkan pada siswa kita. Masih mengenai motivasi perilaku manusia, seperti ini ada 3. Hukuman sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, ketika kita melihat murid datang terlambat, langsung kita berikan push up misalkan, atau kita suruh lari dia keliling lapangan selama 3 kali misalkan, itu masih karena motivasi perilaku siswa itu, walaupun dia melakukan itu karena dia hukuman. Konsekuensi, bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi ini macam tata tertib aturan yang sudah ada di sekolah, sudah disepakati oleh guru dengan siswa gitu. Sudah tahu siswa tuh, kalau dia terlambat datang, suruh bersihkan WC. Dia udah tahu gitu kan. Pas ketika kita tanya kepada siswa tersebut, kamu datang terlambat? Ya Pak, sudah tahu apa yang dilakukan? Pasti dia juga tahu. Bersihkan WC Pak. Nah itu berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Udah itu masih sifatnya konsekuensi. Namun hukuman dan konsekuensi ini apakah mampu menumbuhkan kesadaran intrinsik pada siswa? Belum tentu juga. Proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya seperti apa nanti kita akan berdalam di yang terakhir, tema yang terakhir. Nah, kemudian nomor 6 yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru kita sudah ketahui ada 5 sini, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, ibu ya, sebenarnya teman, bukan teman, kemudian manajer. Posisi kita sebagai penghukum, nah seperti tadi itu, kalau ada murid datang terlambat, ya udah suruh push up atau suruh keliling lapangan, itu posisi guru sebagai hukum, sebagai penghukum. Kontrol kita baru sebagai penghukum. Sama saya juga kadang seperti itu menerapkan kepada siswa. Kadang-kadang jadi sebagai pemantau, kadang-kadang sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa, kadang-kadang sebagai yang lebih banyak penghukum. Gimana Bapak Ibu? Lanjutkan dulu kita. Ya, kita percepat saja ya. Nah, yang kita inginkan bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan pemantau, bukan sebagai teman. Kalau sebagai teman gimana Bu? Seperti apa coba? Posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa. Bagaimana? Ada yang bisa berikan contoh? Saling membantu, bagus. Ya kita terus dulu untuk Ibu Nel ya. Saling membantu. Ketika kita tanya ada siswa yang bermasalah, kenapa kamu melakukan itu? Itu kan bahasanya agak kayak bahasa teman gitu kan. Ya udah, jangan diulangi lagi. Atau misalkan kamu bisa pecahkan masalahnya kan, nanti saya bantu. Misalkan itu sebagai teman bahasanya dia. Itu sebagai hukum keras biasanya. Udah bilangin tiap hari masih kita terlambat. Besar. Nah, itu penghukum agak keras ya. Kalau pemantau
kalau sudah ada aturan tata tertib di sekolah yang sudah kita sepakati dengan siswa. Kamu sudah tahu apa yang dilakukan, kita lakukan. Nah, itu memantau. Kemudian yang kita semua berangsur-angsur supaya ke posisi kita itu sebagai ini nih, manajer, ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, posisi Pak Lukman ini sebagai apa, Bu? Sebagai penghukum, betul. Ya. Contoh pembuat rasa bersalah nih. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Lesu, agak lesu ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak misalkan ya, bahwa kamu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, itu contoh posisi kita, kontrol kita sebagai guru membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, gitu kan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti bapak bantu kamu ini. Nanti bapak bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum gurunya kan? Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab sama guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Pasti tergantung kepada guru tersebut. Ketika guru lain mengajarnya, murid tidak akan mau patuh karena dia tidak seperti apa yang dilakukan oleh guru yang pernah melakukan itu kepadanya. Sifat-sifat yang bagaimana sih yang memang benar-benar tumbuh dari dalam dirinya gitu. Nah, atau misalkan kita setiap hari memberikan reward kepada siswa tersebut, nah, supaya tertib kita kasih bintang misalkan. Nanti kalau kamu selesai tugas ini, saya kasih ini. Tiap hari kita melakukan itu. Ketika guru lain, misalkan si guru yang mengajar biasanya digantikan oleh guru lain, apakah siswa akan seperti pada hari yang sama sebelumnya? Tidak akan, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan gitu kan. Nah, kita tanya dulu ya Pak Ibu ya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa nih Bu? Posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menumbuhkan rasa bersalah. Iya, menumbuhkan rasa. Iya betul, membuat rasa bersalah ya. Kemudian yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum ya. Lanjut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer ya. Ya, ayolah lakukan demi aku. Nah, ini sebagai teman. Ya betul. Ya. Kita lanjut ke nomor 7, keyakinan kelas. Nah, ini dia. Apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kenapa sih harus ada keyakinan? Kan sudah ada tata tertib, kan sudah ada peraturan sekolah. Kenapa harus keyakinan? Coba ada yang bisa berkomentar nggak, Bapak Ibu? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan siswa dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Penting gak sih sebenarnya keyakinan kelas nih kok? Apa sih bedanya keyakinan sama aturan? Kalau aturan sudah terpampang di sana kelihatan kan, aturan sekolah tidak boleh pakai sendal misalkan, masuk tepat waktu. Apa bedanya dengan keyakinan? Kita semua punya keyakinan ya terhadap agama kan? Apa bedanya? Keyakinan. Beranikah kita menentang agama? Tidak kan? Kita tidak berani menentang hukum agama. Jadi dapat kita gambarkan sekarang ya Pak ya, bagaimana perbedaan aturan tata tertib dengan keyakinan. Tentu mana yang lebih baik gitu kan? Ya, keyakinan. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah keyakinan? Keyakinan kita ketahui dulu sebelumnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas kita dengan siswa, nah seperti ini, kita berikan siswa itu untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana kita kasih dia untuk berpendapat. Misalkan tidak boleh ribut dalam kelas gitu ya. Bahasanya negatif ya. Kita ganti bahasa negatif itu menjadi bahasa kalimat yang positif. Nah, di sini kan ada kalimat negatif nih. Kembalikan barang ke tempatnya. Mungkin ini tidak terlalu negatif ya. Semuanya perintah gitu kan. Nah, kalimat positifnya seperti apa? Seperti apa? Bertanggung jawab. Hadir di kelas atau hadir di sekolah 15 menit sebelum lonceng dibunyikan misalkan, sebelum jam 7 misalkan. Nah, berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini dilarang, tidak boleh misalkan, itu diganti menjadi keamanan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, sadar akan kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, kali yang positifnya menghormati orang lain dan berempati ya. Berjalan di kelas dan koridor, ini juga tidak terlalu negatif. Berjalan di kelas dan koridor artinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai yang seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada diri siswa kita. Bu, ini mungkin ada apa ya? Ya silakan Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, gitu kan? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau ada siswa yang melanggar nanti gimana? Ada caranya nanti. Nah, misalkan siswa ini mematahkan pensil temannya atau mengambil pena temannya, nanti ada caranya. Di cara restitusi, cara penyelesaiannya nanti ada segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas yang saya ciptakan buat kemarin coba saya terapkan di kelas gitu kan, bersama siswa. Tapi ini juga belum begitu sempurna ya, masih belajar juga Bu. Masih butuh proses kayaknya. Nah, ketika kita menemukan pelanggaran dari siswa, cara mengatasinya dengan segitiga restitusi ini. Bagaimana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mampu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini tujuannya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan. Ya. Landasan segitiga restitusi ini. Kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia atau tahu jika berbuat salah. Semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi. Yang keempat, proses dari restitusi menyatakan setiap individulah karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Kemudian proses restitusi membuat banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih kesuksesan. Pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Kemudian individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melaksanakan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Pengalaman saya waktu masih SD kelas 4, saya pernah mengalami suatu perlakuan dari guru, sampai sekarang masih ingat itu. Tanpa ditegur, tanpa diapain, itu langsung dicubit sekencang-kencangnya. Ada apa? Saya tidak menyadari kesalahan saya. Ternyata baju saya keluar. Namanya kita siswa kecil ya. Kadang-kadang tidak sadar kita lari ke sana kemari gitu kan, karena kita memang masanya seperti itu gitu kan. Tiba-tiba begitu kencangnya bro mencubit pinggang saya sampai sakit gitu. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Nah jadi memori kita ketika kita mendapatkan perlakuan yang gimana gitu ya, agak kurang kita sukai gitu, sampai kapanpun kita akan selalu ingat gitu. Maka kita sebagai guru harus benar-benar berhati-hati. Makanya saya kemarin ketika memarahi siswa hari Jumat, hari Kamis ya, Rabu, menggemetar saya sampai di rumah nggak nyaman rasanya, gemetaran semua badan saya, menggigil, takut saya. Gimana sampai sekarang belum saya proseskan itu, ingin menormalkan apa gitu kan memorinya supaya tidak seperti yang saya alami waktu sekolah dulu. Kemudian di dalam melakukan penanganan kepada siswa yang melakukan pelanggaran itu, yang pertama kita di sini ada namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu pernah juga melakukan itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan. Kita bicarakan sama anak seperti itu ya. Ketika kita bicara berbuat salah itu biasa, anak itu lebih dekat sama, lebih berani dia untuk berbicara dengan kita bersalah. Nah setelah kita ketahui anak itu salah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan itu lebih buruk dari ini. Misalkan ketika dia membela, dia tadi ngambil baju saya, ngambil pena saya, makanya saya tinju gitu kan. Jangan langsung kita marahin, itu aja. Kamu mungkin bisa lebih parah dari itu, mungkin bisa saja gitu, yang melakukan hal yang lebih kejam dari itu. Kita bicarakan sendiri. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Nah, kemudian yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas atau sekolah yang telah kita beri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tanyakan sama dia. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau misalkan sikap yang telah dilakukan oleh siswa. Yang kamu lakukan itu tadi menurut kamu betul atau tidak? Nah kalau pas misalkan dia jawab tidak betul, salah yang saya lakukan itu. Kalau gitu ada nggak dalam diri kamu rasanya ingin memperbaiki masalah ini? Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Nah, kita pancing anak itu seperti itu supaya dia tertanam dalam dirinya rasa tanggung jawab ini, rasa dia ingin supaya tumbuh dalam dirinya itu perasaan kesadaran di dalam dirinya untuk mengetahui yang sebenarnya. Dia itu harus seperti apa gitu. Kalau perbuatan yang dilakukan itu memang salah gitu. Dibandingkan kita menggunakan tadi hukuman sama konsekuensi.
ini lebih membekas pada diri siswa. Cuman ini perlu kita perdalam lagi supaya kita bisa menerapkan di sekolah kita dengan baik. Nah, ini saya bikin ilustrasi seperti ini. Dalam apa? Kemarin katanya kamu, ini kasus siapa sih? Si yang ambil rambutan lah. Iya, yang ambil rambutan. Kemarin katanya kamu masuki kebun orang tanpa izin. Kan hari berikutnya saya proses itu kan. Yang kamu lakukan memasuki kebun orang tanpa izinnya. Yang kamu lakukan itu betul atau tidak ini sebenarnya? Nah, tidak apa melakukan itu. Biasa tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kesalahan itu biasa, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu apa alasan kamu melakukan itu? Dia mungkin jawab tidak ada alasan apa-apa, diam aja gitu kan. Mungkin kadang dia juga bingung. Kita tuntun aja, kita bimbing aja siswa itu supaya dia menyadari gitu kan bahwa yang dia lakukan itu mungkin pasti kalau dia tanya ke siswa nggak akan dia jawab diam gitu. Saya sudah melakukan itu gitu. Tapi kita sambil membimbing siswa itu bahwa yang dilakukan itu tidak baik gitu kan, bisa merugikan orang gitu kan, bisa mengurangi dampak yang besar mungkin bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi sekolah kita gitu kan. Kita jelaskan sama dia, ternyata kamu tidak hanya merugikan diri kamu juga merugikan sekolah, kamu juga merugikan orang tua. Apa buktinya? Orang tua kamu di rumah, sekolah mungkin akan jadi jelek, kamu juga martabatnya jadi rendah gara-gara melakukan itu. Kita sadarkan aja sambil ini seperti itu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau sudah ada, kita kan belum membuat ya. Jadi, kalau sudah ada, seharusnya seperti apa sikap kita terhadap barang yang bukan milik kita menurut kamu gitu. Kalau dia sudah membuat kesepakatan berarti harus menghargai, menghormati barang dan orang lain yang bukan milik kita. Nah, jadi seperti itu dalam kita melakukan restitusi, segitiga restitusi ya. Ini yang terakhir materi kita yang segitiga restitusi. Jadi kita pelan-pelan saja untuk menerapkan ini di sekolah kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua bisa lebih memahaminya lagi, karena banyak media, banyak akses yang dapat kita pelajari untuk mengubah paradigma kita terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu. Kalau ini benar-benar diterapkan, insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu tidak hanya sebagai pendidik saja atau pengajar saja, tapi bagaimana kita bisa membimbing gitu ya. Bisa menuntun siswa itu menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, kemudian bisa bahagia, sesuai, bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, karena kata Ki Hajar Dewantara, di sekolah ini seperti kita menabur benih tanaman gitu kan. Kita tidak bisa menumbuhkan benih jagung itu menjadi benih padi, tidak bisa. Karena kalau jagung tetap jagung, padi tetap padi. Tapi tugas kita cuma merawat, paling memupuk, menyiangi hama atau rumah gitu kan. Sama seperti kita sebagai seorang guru di sekolah ini, itu juga ketika ada siswa yang seperti itu kita bagaimana supaya sikap-sikapnya itu lebih baik gitu kan, supaya dia bisa dapat berkembang sesuai dengan kodratnya tadi. Ya kita bisa benar-benar mendalami gitu kan, bagaimana kondisi siswa itu, memahami siswa itu dengan baik gitu, supaya dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depannya. Jadi itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semua kehadiran kita ini menjadi mengantarkan kita untuk jadi guru yang lebih baik ke depannya. Amin. Kalau kita sudah satu misi, mungkin insya Allah sekolah kita akan menjadi arah yang lebih baik. Tentu dengan ilmu-ilmu yang harus lebih kita perdalam lagi.
penjelasan saya ini belum seberapa, ini masih banyak juga yang belum saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.